Halo, selamat pagi. Salam kenal, teman-teman semua, kelas RPL yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nadia Sasmita yang mengampu mata kuliah Etika Administrasi. Selamat datang di kelas saya, di kelas Etika Administrasi. Baik, untuk perkuliahan saya, terutama yang kelas Etika Administrasi, karena beberapa hal dan juga kondisi seperti yang sudah diinformasikan ya oleh petinggi kami, untuk pembelajaran yang kami gunakan, yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, yaitu video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran ini akan update setiap minggu melalui Google Classroom yang nanti informasinya saya berikan di grup WhatsApp. Dan teman-teman bisa mengakses melalui YouTube channel saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mengulang materi, misalnya sempatnya adalah malam hari atau sempatnya siang hari, jadi teman-teman bebas atau fleksibel untuk mengikuti kelas saya dengan cara menyimak video-video yang sudah saya unggah seperti pada pertemuan perdana ini. Baik, untuk pertemuan perdana terkait dengan apa itu definisi etika administrasi, apa itu definisi moral, apa itu definisi profesi, akan kita ulas di video kali ini. Oke, mungkin teman-teman semua sudah mengerti dengan istilah etika. Nah, apa tapi hubungannya etika dengan administrasi? Mari kita bedah perlahan-lahan satu persatu. Untuk etika sendiri ya, itu berasal dari kata yang merupakan istilah dari bahasa Yunani yang artinya adalah etos atau secara etimologi artinya etika adalah hati nurani, di mana etika ini merupakan sebuah gambaran, teman-teman. Gambaran dari sebuah perilaku yang pantas, yang di mana perilaku ini mencerminkan hati nurani seseorang. Jadi, ketika kita berperilaku, bersikap, ya, melakukan sebuah perbuatan, itu merupakan refleksi atau gambaran dari hati nurani yang teman-teman semua miliki, gitu ya. Tetapi nanti ada sebuah standar seperti apa bersikap, berperilaku yang seharusnya di masyarakat yang merupakan standarisasi dari masyarakat itu sendiri. Menurut para ahli, teman-teman, etika itu tidak jauh-jauh dari sebuah kebiasaan manusia ya, di mana karena manusia ini makhluk sosial seperti saya misalnya dengan teman-teman semua berinteraksi melalui Google WhatsApp gitu ya, melalui grup WhatsApp, lalu nanti di kelas misal kita punya kesempatan untuk online bersama begitu ya. Nah, di mana ketika kita berinteraksi antar sesama, di sana ada sebuah aturan teman-teman, yaitu memperlakukan sesama kita dengan baik, dengan benar, dan juga melihat batasan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan konteks etika. Konteks berperilaku mana yang seharusnya kita perbuat untuk sesama. Mari kita bedah lagi perlahan-lahan melalui ahli yang mengatakan tentang definisi etika ya. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika tidak jauh-jauh merupakan sebuah pandangan manusia atau sebuah persepsi di mana berperilaku itu ada standar nilai atau ukurannya. Misal kalau di kantor, di kelas, berperilakunya adalah menyapa begitu. Untuk memulai kelas, untuk masuk ke dalam kelas ada aturan, ada ukuran, ada nilai di mana kita berperilaku ketika masuk ke dalam kelas, yaitu menyapa teman-teman di kelas.
Begitu halnya ketika kelas selesai, ada ukuran, ada sebuah nilai yang kita terapkan ketika kelas selesai adalah memberikan kesimpulan dan juga mengucapkan salam penutup. Nah, seperti itu kira-kira contoh dari yang dimaksud oleh Dr. Andes OP Simorangkir terkait sebuah etika. Lalu bagaimana yang kedua menurut ahli Dr. Andesi di Gajalba? Di mana beliau ini melihat etika dari sisi filsafat, teman-teman. Etika yang dimaksud di sini adalah sebuah teori ya, sebuah pandangan juga, tetapi lebih kompleks, di mana ini merupakan teori tingkah laku atau berperilaku manusia sendiri, dan ini akan dinilai perilakunya dari sisi baik dan sisi buruk. Tetapi juga bisa dinilai ini berdasarkan akal atau logika atau juga sebuah standar dari pola pikir manusia. Jadi ada sebuah ukuran berperilaku, ada nilai perilaku, ada ketetapan standar berperilaku, bersikap, berbuat sesuatu kepada sesama atas dasar baik buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, tetapi ini dasarnya adalah logika manusia, ya. Logikanya manusia itu kalau ingin bersikap baik, tentu saja misal tersenyum, tidak berperilaku seperti mencelakai teman kita sendiri ya, saling melindungi, memberikan kasih sayang karena secara akal sehat itu menenangkan kita, menyenangkan orang. Nah, ini yang dimaksud adalah berperilaku yang baik gitu ya. Di mana pertimbangannya adalah akal pikiran, akal sehat manusia. Itu menurut Dr. Andes Sidi Gajalba. Untuk berikutnya, etika definisinya menurut Dr. Andes Burhanuddin Salam, di mana ini juga beliau menjelaskan bahwa cabang filsafat yang berbicara mengenai sebuah nilai, standar, norma tata aturan, bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku ya. Dan inilah yang menjadi tolok ukur atau seperti apa manusia ini gitu ya, punya karakter di masyarakat gitu. Jadi menurut Dr. Andes Burhanuddin, etika itu adalah bagian dari cabang filsafat. Filsafat itu teman-teman adalah sebuah ilmu tentang cara manusia berpikir. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa etika adalah cara pandang, cara berperilaku, atau filsafat nilai, atau aturan-aturan bagaimana seseorang harus bersikap dan juga memperlakukan sesamanya di masyarakat. Nah, apa nih hubungannya kalau kita sudah paham dengan etika, dengan tata aturan yang harus kita ikuti untuk kita berperilaku? Ada sebuah norma atau apapun itu yang membentuk kita harus berperilaku, bersikap, berbuat gitu ya di masyarakat. Jadi yang ini dikaitkan dengan sebuah pekerjaan, teman-teman. Kita kaitkan dengan sebuah administratif karena kita merupakan jurusan administrasi perkantoran, tidak jauh-jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memanage sebuah database, memanage sebuah arsip, memanage sebuah hal-hal yang nantinya mensupport dari perusahaan-perusahaan kita begitu, karena perusahaan itu sebuah organisasi yang kompleks ya, di mana kita harus menyusun mulai dari keuangannya, mulai dari HRD-nya, human resource, dari SDM-nya, kita juga mulai menyusun pergudangannya. Nah, semua departemen ini adalah sebuah rangkaian ya, rangkaian dari administrasi secara besar, di mana setiap departemen di perusahaan begitu itu memiliki aturan, memiliki caranya untuk berperilaku antar karyawannya.
Misalnya karyawan di bagian keuangan itu punya aturan tidak boleh menginformasikan rahasia terkait dengan modal perusahaan. Bagian SDM misalnya bagian manusia ya yang mengurusi tentang rekrutmen pegawai, yang mengurusi tentang mutasi pegawai, yang mengurusi tentang perpindahan dan juga pensiun pegawai itu mereka juga punya tata aturan bagaimana bekerja di bagian SDM ya. Begitu halnya dengan manajer-manajer itu juga punya aturan dan norma standar bagaimana berperilaku atau bekerja dengan sesamanya di kantor maupun nanti bertemu dengan klien di luar. Nah, itu yang terkait dengan gambaran umum etika administrasi atau profesi. Baik, kita akan coba bedah apa itu profesi karena ada hubungannya dengan sebuah administrasi yang nanti kita kerjakan atau mungkin teman-teman sudah kerjakan atau lakukan karena kalau RPL itu setahu kami sudah bekerja ya otomatis sudah punya gambaran secara gamblang atau secara jelas bahwa ketika kerja kita terikat aturan, bukan? Nah, disinilah peran dari sebuah etika administrasi. Dan ada kaitannya dengan pekerjaan kita tentu saja yaitu profesi, di mana profesi itu merupakan sebuah job atau pekerjaan yang dilandasi atau didasari sebuah keahlian khusus teman-teman ya, keahlian tertentu. Mungkin ada yang di sini ahli di bidang hukum atau bekerja di administrasinya di bagian keuangan, berarti punya keterampilan tentang administrasi keuangan atau bagian human resource atau SDM ya, sumber daya manusia begitu. Atau di bagian operasional. Nah, menurut Franz Magnus Suseno, profesi sendiri itu ada dua, profesi yang pada umumnya dan profesi luhur. Pada umumnya ini yang kita ketahui ya, yang bekerja di kantor, misalnya dokter, profesi yang terkait dengan support sistem sebuah departemen ya, seperti staff, itu ya, seperti juga manajer gitu ya. Sedangkan profesi luhur ini yang punya dampak lebih luas atas pekerjaannya seperti dokter, seperti guru, seperti juga tentara di perbatasan. Nah, ini punya keahlian tertentu di mana hanya orang-orang ini yang bisa melakukannya dan melalui pendidikan dan training yang khusus. Oke, kita lanjut. Untuk profesi sendiri seperti apa sih definisinya? Intinya profesi itu harus ditegakkan. Nah, teman-teman nanti akan bekerja atau sudah bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah kantor, sebuah institusi, di mana teman-teman ini punya aturan ya, tentu saja waktu kerja itu bertanggung jawab atas pekerjaannya yang harus diselesaikan dan juga harus memikirkan hak-hak yang teman-teman kantornya dapatkan. Misalnya sebagai seseorang yang mencoba untuk bareng-bareng mengerjakan sesuatu ya. Misal kita sedang negosiasi, misalnya kita di kantor sedang rapat. Lalu kita ada dinamika rapat untuk menentukan bagaimana hasil akhir dari penjualan begitu atau ingin menentukan solusi dari sebuah masalah. Lalu pimpinan memberikan sebuah kesempatan satu persatu karyawan atau kita sebagai staf memberikan pendapat. Tentu saja kita diberikan waktu aturannya ya. Jadi kita gunakan semisal kita berpendapat sesuai waktu yang diberikan sekitar 5 menit Bapak Ibu boleh memberikan masukan. Lalu kita memberikan masukan, memberikan opini kita ya, kita memberikan penjelasan menurut argumen kita sekitar kurang lebih 5 menit. Kenapa kita harus patuhi 5 menit itu untuk berargumen? Karena kita punya waktu itu sangat dibatasi agar teman-teman staf karyawan yang lain juga punya kesempatan yang sama. Artinya kita pun menghormati hak-hak mereka yang ingin berpendapat
gitu ya. Jangan sampai waktunya melebar kemana-mana, akhirnya kesempatan yang ada tinggal sedikit untuk kita berkomentar, kita habiskan kita sendiri begitu ya. Itu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya. Kalau bisa kita padatkan supaya yang lain bisa berdinamika, berdiskusi bersama. Itu yang dimaksud dengan prinsip yang harus kita tegakkan apabila kita bekerja, apabila kita sudah punya sebuah profesi. Nah, profesi luhur juga sama ya teman-teman. Di sini untuk definisinya menurut Bapak Franz Magnis, sorry, itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain dan juga mengabdi kepada negara dan profesinya seperti tadi ya pekerjaan dokter, tentara perbatasan dan juga lawyer ya atau pengacara di mana dia harus membela orang yang terkesandung kasus hukum misalnya. Nah, untuk beberapa definisi terkait etika, profesi, dan juga terkait dengan administrasi, itu tidak jauh-jauh teman-teman semua dengan istilah moral ya. Moral ini menyusun atau sebuah konsep ya. Moral adalah sebuah konsep tersendiri yang menyusun etika. Jadi ketika kita berperilaku, bersikap, berbicara, kita memperlakukan teman-teman kita di kantor, memperlakukan tetangga, masyarakat kita, ibu kita, dosen kita, family kita, warga kita, itu warga di sekitar kita, itu ada dasar kita berperilaku ya. Nah, dasar dan kebiasaan inilah yang kita sebut dengan standar moral. Standar perilaku kita ketika kita berbicara, ketika kita saling memberikan kasih sayang, saling menginformasikan sesuatu, itu dilandasi atau berdasarkan kebiasaan kita, yang dimana itu sudah menjadi kebiasaan lingkungan masyarakat kita atau sudah menjadi sebuah kebiasaan adat masyarakat kita. Misal kalau di Jogja sendiri ya, mau melewat orang lebih tua di depannya itu kita bilang permisi Bapak Ibu, atau kita ingin menyela pembicaraan seseorang yang tadi pada berkumpul berdiskusi, kita ingin menanyakan jalan, misal kita tersesat di jalan atau siapapun ya dimanapun begitu, misal kita sedang keluar kota. Nah, ada orang sedang ngobrol. Nah, kita setelah mereka permisi, selamat pagi, bisa saya mengganggu sebentar, saya ingin bertanya, saya minta bantuan untuk menunjukkan di mana arah ke kantor pos misalnya. Nah, ini adalah kebiasaan, teman-teman ya. Kebiasaan atau yang sudah kita bangun sejak kita kecil, bisa dari kita informasi dari orang tua, pendidikan yang kita dapat dari masyarakat kita tinggal, kita dipengaruhi atau mendapat sebuah kebiasaan itu dari sekolah begitu ya. Nah, elemen pembentuk moral ini aspeknya banyak teman-teman ya. Jadi bisa jadi ini adalah hasil sebuah pendidikan, hasil sebuah pergaulan di masyarakat dan keluarga. Nah, moral ini awalnya atau disusun dari kata mores, bahasa Latin ya, sama juga dengan ethos, yaitu dalam bahasa Yunani begitu. Artinya adalah perilaku susila, perilaku yang baik-baik ya. Di mana moral menurut Chaplin itu mengacu pada sebuah perilaku atau akhlak di mana akhlak ini mengatur orang dengan orang atau sosial. Tapi ada hubungannya juga dengan hukum. Jadi ketika kita sudah berbicara standar moral, itu ada kaitannya dengan hukum, dengan aturan yang lebih tegas, dengan kebiasaan aturan yang harus kita ikuti dan taati, yang mengacu pada undang-undang, yang mengacu kepada surat keputusan, yang mengacu pada tatib, tata tertib. Nah, inilah elemen penyusun moral gitu ya. Lalu tata cara ini juga masuk, perilaku yang kebiasaan juga masuk. Jadi apa hubungannya nih teman-teman moral dengan etika? Jadi untuk menyusun sebuah etika atau cara pandang itu butuh yang namanya adalah moral atau kebiasaan. Jadi kebiasaannya atau tata cara dan aturannya, ya peraturannya gitu ya, dan kemampuan kita untuk bersikap
itu disebut moral, di mana nanti menjadi sebuah etika, cara pandang benar dan salah. Begitu. Nah, di dunia ada 3 standar moral, teman-teman. Ada 3 standar moral yang sering atau mayoritas digunakan oleh manusia umumnya. Ya, saya akan ringkas saja. Standar moral pertama itu adalah standar moral teleologi. Karena kita mungkin di Indonesia ya teman-teman hidup sebagai bangsa yang religius, yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut sebuah agama atau religi begitu ya. Nah, kadang ketika kita berperilaku, bertindak, bersikap, itu dasarnya adalah sebuah aturan agama, kitab suci misalnya. Misal kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh menyakiti sesama, itu diatur dalam kitab suci setiap agama. Karena apa? Dasar-dasar ini kalau kita berperilaku tidak menyakiti orang karena Tuhan larang kita untuk seperti itu, kita tidak merusak alam karena kitab suci melarang itu ya, atau kita harus mengasihi sesama karena dalam kitab suci seperti itu. Ini kita sebut etika yang kita lakukan itu adalah berdasarkan teleologi. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap lingkungan, kalau kita dasarnya adalah sebuah kitab suci dan berpikir bahwa itu akibatnya adalah buruk dan baik di kitab suci itu dan tujuannya untuk kebaikan, berarti kita menggunakan standar moral teleologi, teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita belajar juga atau ada standar moral yang lain yang disebut dengan deontologi. Ya, ada standar moral, etika, deontologi. Nah, ini merupakan standar kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengasihi sesama, begitu ya. Berdasarkan apa kita berperilaku? Ini berdasarkan akibat, gitu ya. Berdasarkan juga tujuannya, ya. Berdasarkan kewajibannya. Memang saya di sini memberikan hukuman kepada teman-teman, misalnya. Memang saya memberikan sebuah penghargaan kepada teman-teman di kelas karena teman-teman berhasil mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu ya. Nah, karena kita melihat ini sebagai tanggung jawab untuk mendidik, gitu ya. Akhirnya kita tanpa sadar melakukan sebuah perilaku berdasarkan deontologi. Jadi atas dasar perilaku ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang guru. Misalnya lagi, ada seorang ibu guru begitu ya, memiliki anak dan anaknya ini juga ikut di kelas ini gitu ya. Istilahnya anaknya juga diajar sebagai murid gitu. Nah, tetapi anaknya ini adalah eh, anak yang mungkin agak susah untuk diatur ya, sehingga tidak mengerjakan tugas gitu suatu saat. Jadi teman-temannya sudah mengerjakan PR, dia sendiri si anak ini tidak mengerjakan PR begitu, tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengumpulkan. Tetapi sebagai kewajiban seorang ibu guru ini adalah mendidik, menegakkan juga tata tertib tentang disiplin. Mau itu anaknya sendiri atau itu kerabat sendiri, seharusnya dia akhirnya berpegang pada kewajiban tersebut. Akhirnya apa? Anak ini juga tetap ibu guru ini hukum ya, karena memang harus semua itu diperlakukan sama. Kalau tidak mengerjakan tugas, disuruh berdiri di depan kelas, disuruh meminta tanda tangan ke kepala sekolah, atau disuruh pulang dan mengerjakan. Jadi tanpa melihat siapa dia, siapa anak ini, ibu ini tetap mengambil sebuah sikap dan perilaku karena atas dasar kewajiban dia sebagai guru, begitu ya. Misalnya lagi deontologi. Deontologi ini standar moral yang dimana
atas dasar kewajiban kita sebagai apa profesinya. Misal sebagai seorang tentara gitu ya, yang membela tanah air dan bangsa. Ketika di medan perang, tentara ini atau prajurit ini ditangkap musuh. Oke, ketika ditangkap musuh, prajurit ini diminta untuk membocorkan rahasia tentang strategi perang gitu. Bagaimana strategi perang dari kelompok kamu? Kalau kamu tidak bocorkan rahasia, tidak beritahukan kepada kami musuh kamu, kamu akan saya bunuh. Atau tunjukkan di mana lokasi Anda bersembunyi, di mana lokasi teman-teman prajurit Anda bersembunyi. Nah, si prajurit ini dipaksa untuk membocorkan rahasia tentang strategi perang musuhnya. Tentu saja sebagai kewajibannya adalah melindungi bangsa dan negara, dia akhirnya rela tidak buka suara. Akhirnya tetap merahasiakan di mana lokasi dan strategi, dan dia merelakan jiwa raganya untuk bangsa negara, dan dia rela untuk dibunuh oleh musuh. Jadi dia memilih tidak berbicara, lebih baik diam, lebih baik dia itu berkorban, tetapi teman-temannya yang lain selamat. Nah, perilaku yang dia pilih, sikap yang dia ambil, rela berkorban dan dia rela untuk dibunuh asalkan tidak diketahui strateginya dan juga persembunyiannya oleh musuh. Ini artinya dia mengambil standar moral deontologi sebagai kewajiban seorang prajurit yang membela negara. Nah, itu dia deontologi. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan terakhir ya, yaitu standar moral utilitarianisme. Oke, di sini mungkin normatif ya maksudnya utilitarianisme atau deskriptif kita bisa gabungkan ya. Utilitarianisme ini sendiri merupakan standar moral berperilaku di mana atas dasar keseimbangan ya, atas dasar keseimbangan. Jadi misalnya tadi ada seorang prajurit ditangkap musuh, disuruh membocorkan rahasia strategi perang miliknya, lalu disuruh membocorkan di mana persembunyiannya. Tentu saja sebagai prajurit tidak boleh membocorkan, tetapi karena dia seorang jenderal misalnya, dia ditangkap, kalau sampai dia terbunuh, bisa saja prajurit atau anak buahnya yang lain kehilangan sosok atau kendali atau terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Akhirnya dia memilih untuk membocorkan tetapi dengan trik misalnya. Jadi dia memilih selamat tetapi juga tidak memilih jujur-jujur amat gitu ya, tidak terlalu jujur memberitahukan informasi itu ya, di mana para prajurit bersembunyi. Jadi ketika memilih tengah-tengah antara akibat yang ditimbulkan dan juga atas dasar kewajiban itu disebut utilitarianisme. Oke, ada contoh lain lagi. Misalnya seperti ini, teman-teman. Mungkin pernah dengar kisah dari Robin Hood. Kartun ya, kartun bangsa Amerika kalau tidak salah. Kartun Robin Hood atau Peter Pan ya, kartun di Amerika Serikat. Jadi Robin Hood ini tokoh ya, tokoh laki-laki di mana tiap malam Robin Hood ini mencuri emas, mencuri uang milik orang-orang kaya di desa. Jadi Robin Hood ini punya tujuan untuk mencuri, tetapi nanti hasil curian dari orang-orang kaya di desa ini dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di desa. Jadi dia seperti tergugah hatinya karena melihat kesenjangan orang kaya dan orang tidak mampu di desa. Lalu dia mengambil solusi si Robin Hood ini untuk mencuri harta orang kaya yang lalu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang miskin. Nah, ketika nanti dia tertangkap dan hakim atau pengadilan memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Bagaimana menurut teman-teman?
Siapa yang membela Robin Hood di sini? Apakah menurut teman-teman Robin Hood ini adalah karakter yang baik atau karakter yang salah? Oke, kita bisa bedah teman-teman. Yang dilakukan Robin Hood itu adalah secara moral, sadar masyarakat melihat dari caranya itu mencuri kan dilarang karena itu bukan hak kita atau bukan hak dari warga yang lain ya. Caranya adalah keliru. Tetapi tujuannya adalah benar, saling berbagi, memberi yang tidak mampu. Itu betul. Tujuannya betul. Oke, berarti dia menggunakan etika moral deontologi karena dia merasa sebagai seseorang yang bisa membantu warga. Dia berkewajiban untuk membantu warga. Yang lain mungkin tidak mampu berpikir ke arah sana, tidak punya tenaga ke arah sana, mungkin pada udah senior dan sudah tua-tua warga di sana, jadi banyak ditindas. Dan Robin Hood masih muda, jadi dia berkewajiban membantu. Nah, ketika standar moral deontologi terlalu fanatik atau terlalu difokuskan hanya satu standar moral, akhirnya yang terjadi adalah seperti karakter Robin Hood. Ketika teman-teman bersikap, berperilaku di mana situasinya adalah dilematik seperti yang dihadapi Robin Hood, ketika teman-teman mengambil satu standar moral dan tanpa memikirkan standar moral yang lain, terjadilah sebuah fanatisme standar moral. Yang dilakukan Robin Hood itu adalah fanatisme. Oke. Jadi dia berlebihan mengambil standar moral. Dia memilih saya harus membantu bagaimanapun caranya, dengan cara mafia apapun tidak apa-apa. Jadi saya masuk area gelap. Ya, saya masuk ke area yang tidak benar, tetapi tujuan saya benar. Tetapi niat saya benar. Akhirnya dia mengambil cara-cara yang tidak benar. Karena apa? Dia hanya melihat sebuah kewajibannya dan apa dampaknya. Tidak melihat seperti apa eh, sumber-sumber ini begitu ya. Kalau dia bisa menyeimbangkan teleologi, misal mencuri tidak baik, saya ingin membantu, tetapi saya dengan cara tidak mencuri, dengan cara mungkin saya bercocok tanam, berjualan buah-buahan, dengan cara saya ikut bekerja dengan orang-orang kaya di sana, ya, agar warga juga punya penghasilan atau setidaknya kita bikin usaha. Nah, ketika pikiran Robin Hood itu ada sedikit rasa takut atas karma buruk, atas dosa, atas hukuman yang itu ada aturannya dalam agama dan kitab suci, artinya Robin Hood melakukan standar moral yang seimbang. Dia juga deontologi, dia juga pakai teleologi. Ya, atau atas dasar utilitarianisme gitu ya, atas dasar kemanusiaan. Ya sudah, saya charity saja. Yang saya punya hanya baju. Misalnya Robin Hood bilang seperti itu. Ya sudah, yang saya bisa beri hanya apa yang saya punya. Itu utilitarianisme. Dia memikirkan keseimbangan. Kalau mencuri saya salah, nanti saya dihukum memberi contoh buruk gitu ya. Lebih baik apa yang saya punya, yaitu yang paling soft, yang paling aman, paling adem itu disebut utilitarianisme. Mayoritas di dunia banyak sekali memilih utilitarianisme sebagai standar moral dalam bersikap. Ya, perusahaan-perusahaan besar di dunia, teman-teman semua, itu banyak yang memakai standar moral utilitarianisme. Oke, kita mungkin bisa simpulkan ya bahwa etika atau sebuah sikap seperti sopan santun, berperilaku, mengikuti aturan yang ada di sini semuanya dilakukan atas dasar menjaga sebuah ketertiban umum agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi makan korban gitu ya, agar semua itu bahagia dan senang, agar semua punya dampak yang baik.
gitu ya, agar semua sejahtera, tidak ada yang dirugikan. Jadi aturan ini dibuat untuk kita bisa bersikap secara tertib agar kita lebih sejahtera dalam hidup. Nah, kaitannya dengan administrasi, tentu saja aturan yang dibuat itu untuk dasar kita bersikap berperilaku dalam pekerjaan administrasi yang nanti membutuhkan keahlian kita untuk mengerjakan sesuatu di kantor ya. Oke, inilah yang disebut dengan etika administrasi, teman-teman semua, di mana ini aturan standar berperilaku tentang kaitannya dengan bidang pekerjaan masing-masing kita nanti. Bagaimana kita berperilaku di kantor, mengerjakan sebuah pekerjaan yang kaitannya dengan administrasi. Apapun pekerjaan teman-teman itu selalu berkaitan dengan administrasi ya, mengolah data, mengatur data, menyimpan, dan juga mereduksi data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman yang terkait dengan mata kuliah etika administrasi awal, yang terkait dengan definisi, terkait dengan ruang lingkup etika administrasi, etika profesi, dan juga moral, sehingga mudah-mudahan teman-teman punya gambaran secara umum itu ya. Apabila teman-teman ingin berdiskusi, ingin bertanya, ada sebuah kasus misalnya, dan ingin kita bedah bersama, silakan teman-teman berikan komentar di grup WhatsApp teman-teman bisa, atau di komentar bawah di channel video ini ya, di komentar channel video materi ini. Oke, jangan lupa setelah teman-teman memahami dan menyimak video saya ini, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan soal kuis atau pilihan ganda yang sudah saya siapkan. Nanti linknya saya akan informasikan di grup WhatsApp. Jadi nanti kalian tinggal klik link yang saya informasikan di grup WhatsApp atau bisa melihat di Google Classroom di bagian 3 atau kuis ya, bagian kuis. Oke, artinya setelah mengerjakan kuis, Anda sudah menyelesaikan materi minggu ini ya. Oke, begitu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan selalu.